intinya apa ya, lebih fokus ke RUU yang udah ada lah ya daripada ditambah-tambahin yang baru ini. Ya, artinya gini, artinya kan bagus banget gitu pertemuan hari ini. Iya dong, lu harus lihat dong, ini pertemuan yang bagus banget loh. Ini untuk duduk musisi bisa kumpul dan membicarakan nasibnya gitu bareng-bareng. Ya, artinya gitu. Kalau menurut saya sih konteks masalah dalam bicara RUU-nya sendiri nantinya biarlah ini berjalan berproses. Maksudnya kalau saya pribadi ditanya, saya menolak pasal-pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal karet itu tadi. Artinya udah fokus kepada permasalahannya. Ini harus dikaji lebih dalam lagi, dikaji lebih jauh lagi, dilibatkan banyak orang lagi supaya ini menjadi apapun gitu produknya yang ada berbicara tentang dari hulu ke hilir gitu, lebih komprehensif gitu. Artinya yang saya bilang konferensi musik di Ambon yang pertama kali itu dibuat itu ya perjuangannya luar biasa gitu untuk ngumpulin teman-teman yang mau ikutan mau hadir aja tuh ya karena tadi masalah pendataan, masalah siapa yang mau dilibatkan, karena bingung gitu mau mulai dari mana. Itu semua apa kita akhirnya berdasarkan tadi networking yang ada, ya udah akhirnya jadi perwakilan. Nah, nanti 2019 ini di November akan ada konferensi musik yang kedua di Jakarta. Gitu. Jadi ya harapannya ini akan dikawal terus, pasti akan dikawal. Saya juga sepakat, dia keluarkan tadi statementnya dikawal. Kita akan kawal, dan itu kata kuncinya, dikawal bersama, dikaji bersama lebih jauh, dilibatkan lebih banyak orang. Dan saya pribadi saya happy banget. Artinya mendengar masukan dan teman-teman ya apapun lah ya di bahasanya teman-teman kan bisa jadi tapi yang jelas kita menurut gue satu frekuensi dalam melihat keberadaan RUU permusikan ini. Memang yang baru ada berapa pasal di antara semua kesimpulannya yang paling nggak diterima sama para musisi? Ya ada lah ya pasal mengenai kebebasan berekspresinya, pasal 5 pasal pidananya di situ, terus ada kompetensinya juga gitu. Yang tadi kan bicara kompetensi, siapa sih yang harus dapat sertifikasi gitu kan, artinya siapa nih kalau nggak jelas gitu. Kayak kita misalnya menjabarkan siapa sih pelaku musik itu siapa, nah itu kan penting dulu untuk dilihat gitu. Dan harapannya ini yang menjadi sebuah kajian yang lebih mendalam gitu. Itu usulan dari kita. Kami musik Indonesia itu sama. Kita pengen bersama koalisi ingin ini dikaji lebih dalam lagi. Jadi sempat ini nggak sih Glenn berpikiran, kadang-kadang kan orang ada yang berpikiran aneh-aneh terhadap anggota dewannya sendiri. Ya, ini loh. Artinya ya kita jadi belajar, semua jadi belajar proses kebijakan ya. Semua gitu, proses kebijakan tuh kita kayak diingetin lagi gitu. Bahwa ada dan konteks legislatif gitu ya, pembuat kebijakan yang memang mereka menghasilkan undang-undang gitu ya. Ya itu yang memang ini jadi menarik gitu. Dari awal kayak misalnya memposisikan aja Mas Anang biarpun dia musisi gitu, dia bilang tapi dia adalah seorang legislatif gitu. Legislator gitu. Artinya posisinya beliau ya dalam hal ini yang ada di sentral gitu. Jadi tapi harus inisiatif ini menjadi trigger yang mengumpulkan semua kan. Artinya harus dilihat juga dari sisi itu gitu. Artinya kumpul dan kita kayak tadi membuka gitu dan berbicara gitu. Ya saya pribadi juga saya terima gitu masukan dengan teman-teman yang artinya memang harus begitu. Proses undang-undang tuh harus semua mendengarkan. Ini masih sebagian nih gitu. Makanya tadi saya bilang jangan hanya dilihat dari konteks, ada tiga poin. Jadi dari konteks pertama usulannya adalah ya udah kita kaji lebih dalam lagi, terus dibuat in general dengan kajian yang lebih menyeluruh gitu. Terus bicara juga tentang bagaimana yang industri dan non industri gitu ya kalau mau fokus di situ. Terus yang terakhir adalah apakah mungkin ini nanti turunnya dalam menjadi peraturan pemerintah kah atau peraturan presiden kah gitu ya kan. Itu tadi kayak misalnya kan undang-undang cantolan dari undang-undang musik kan udah ada undang-undang hak cipta, undang-undang kemajuan kebudayaan, undang-undang serah simpan cetak dan rekam gitu.
ini udah jadi cantolan. Nah, tinggal diterjemahkan dengan kebutuhannya ekosistem musik. Misalnya dalam konteks undang-undang hak cipta gitu.